Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 9 SMP sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, selamat berjumpa kembali dengan saya Musa Effendi, guru matematika SMP Angkasa untuk Sastra Negara Bandung. Pada pembahasan kita kali ini akan membahas tentang kompetensi dasar 4.3 rotasi atau perputaran. Apa itu rotasi atau perputaran? Baiklah, kita sama-sama perhatikan pembahasan berikut ini. Pengertian rotasi. Perhatikan gambar 4.17 berikut. Ada garis AB yang dirotasikan sejauh negatif 40 derajat, artinya searah dengan jarum jam. Kalau di sini bernilai negatif, kalau positif berlawanan. Searah itu artinya dari kiri ke kanan ya. Kalau berlawanan dari kanan ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Maka menghasilkan bayangan garisnya A aksen B aksen. Sehingga apa yang terjadi? Pertama, ruas garis AB ini sama dengan bayangannya A aksen B aksen. Kedua, terbentuk segitiga OAB. Ini adalah kongruen dengan segitiga OA aksen B aksen atau segitiga bayangannya. Apa itu kongruen? Kongruen adalah sama dan sebangun. Yang samanya apa? Panjang sisi AB sama dengan bayangannya aksen B aksen, OA dengan O aksen, OB dengan OB aksen, panjangnya sama, sehingga dikatakan sama sebangun, sama-sama menghasilkan segitiga. Jadi kongruen. Titik O ini bertindak adalah sebagai titik invarian, yaitu titik tetap, ya, titik yang tidak dirotasikan. Pada rotasi sembarang sudut putar terdapat dua sifat berikut. Pertama, sebuah garis sama panjang dengan bayangannya. Seperti ini tadi ya. Garis AB sama dengan bayangannya A aksen B aksen. Kemudian sebuah bangun kongruen atau sama dan sebangun dengan bayangannya. Seperti tadi ini. Di I2 yaitu segitiga O AB akan kongruen dengan O A aksen B aksen. Kalau kita simak ya dengan seksama, tidak sulit ya siswa sekalian. Baiklah, kita beralih pada cat nomor 2. Apa sih isinya? Baiklah, kita lanjutkan kesimpulan daripada rotasi ya. Suatu rotasi pada bidang datar ditentukan oleh unsur berikut. Pertama, harus ada pusat rotasi, yaitu titik O tadi ya, 0,0. Kemudian yang kedua ada besar sudut atau jarak rotasi. Kemudian ketiga, arah rotasi, apakah searah atau berlawanan arah putaran jarum jam. Baiklah, kita agar lebih memantapkan daripada pengertian rotasi tersebut di atas, kita beralih kepada rotasi sejauh negatif 90 derajat, artinya searah dengan jarum jam. Perhatikan gambar 4.18 berikut ini. Ada titik C, yaitu berada di kuadran pertama 6,4, dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam dari C ke kiri ya, sehingga menghasilkan, nah, garis putus-putus ini adalah menghasilkan sudut 90 derajat. Mengapa negatif? Karena searah jarum jam. Maka bayangan C aksennya ada di kuadran 4. Di kuadran 4, nah, di sini kalau kita hitung dihasilkan adalah 4 ya. Dari sini ke sini 4 langkah tuh, 2, 3, 4. Di kuadran 4 X-nya positif jadi 4 saja. Kemudian pada sumbu Y-nya adalah 6 ya. Ke 6 dari pusat rotasi ke bawah, yaitu bernilai negatif 6. Jadi 4, negatif 6. Begitupun dengan koordinat titik C, negatif 4, negatif 5. Apabila kita rotasikan atau kita petakan ya, sejauh pada pusat O 0,0 sejauh negatif 90 derajat, menghasilkan di aksen yaitu negatif 5,4. Jadi kesimpulannya, untuk sudut
rotasi 90 derajat searah jarum jam, kita simpulkan rumusnya sebagai berikut. Apabila ada titik P, A, B dirotasikan dengan negatif 90 derajat pada pusat O, menghasilkan P aksen B, negatif A. Jadi dibalik menulisnya di sebelah kanan ini ya, pada posisi B tadi jadi A kalikan dengan negatif 1 ya. Baiklah, kita lanjutkan ya siswa sekalian ke cat nomor 3. Kalau rotasinya 90 derajat, nah itu berlawanan jarum jam dari kanan ke kiri, ada titik A ini 6,3. Kita rotasikan sejauh 90 derajat, menghasilkan tadinya di kuadran 1, titik A nya 6,3, menghasilkan bayangannya di kuadran 2. Di kuadran 2 X nya adalah negatif ya. Ternyata menghasilkan di negatif 3, 1, 2, 3, dan Y nya di atas itu 6. Maka bayangan A adalah A aksen negatif 3,6. Begitupun yang B sama ya. Koordinat titik B negatif 5, negatif 4 berada di kuadran 3. Bayangannya ada di kuadran B aksen di kuadran 4 ya. Hasil daripada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam menghasilkan 4, negatif 5. Jadi kesimpulannya, apabila ada titik P, A, B dirotasikan pada pusat O sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, artinya bernilai positif 90-nya, menghasilkan P aksen yaitu negatif B, A. Oke, kalau diteliti dengan seksama tidak sulit ya siswa. Baiklah, kita lanjutkan sebagai berikut agar pemahaman kita lebih lengkap dan lebih paham pada cat nomor 4. Bagaimana kalau rotasinya 180 derajat? Ini kalau 180 derajat positif dan negatifnya sama hasilnya ya. Perhatikan gambar 4.20 ini, O adalah pusat rotasi, kemudian sudut rotasinya 180 derajat. Ada titik M misalkan ya, 5,3 berada di kuadran 1. Apabila kita tarik garis putus-putus sejauh sudutnya 180 derajat, maka bayangan daripada M ini ada di kuadran 3 yaitu M aksen, dan bernilai tetap ternyata ya, bernilai tetap 5,3. Tapi karena dia berada pada kuadran 3 semuanya bernilai negatif. Ini negatif 5, negatif 3. Oke, begitupun dengan titik N 4, negatif 5, maka bayangannya tentunya di N aksen ya. N tadi koordinat N, titik koordinat N ada di kuadran 4, bayangannya di kuadran 2. Kuadran 2 X nya bernilai negatif, Y nya bernilai positif. Ini negatif 4,5. Kalau kita misalkan titik P, A, B dirotasikan dengan pusat rotasi O sejauh 180 derajat, menghasilkan bayangannya negatif A, negatif B. Ya, baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal lain ya. Tentukan bayangan titik P 12, negatif 6 pada rotasi berikut. Untuk pertanyaan A, pusat rotasi O sejauh 90 derajat positif ya, berarti berlawanan jarum jam. Dan pertanyaan B, pusat rotasi O sejauh 180 derajat. Oke, ini juga adalah berlawanan arah jarum jam. Baik, untuk rotasi A, untuk pertanyaan A, rotasi pada pusat rotasi O sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Rumus yang kita temukan tadi adalah sebagai berikut. PAB ya. PA, B dirotasikan pada pusat rotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, menghasilkan bayangan P aksen negatif B, A. Apabila titik P nya 12, negatif 6, maka menghasilkan bayangannya adalah negatif kali negatif. Ini kan dibalik dulu ya. B nya kan negatif 6, jadi negatif kali negatif
positif, koma A-nya ya ini 12. Maka bayangan daripada P12, negatif 6 adalah P aksen 6,12. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan yang ini ya, yang B. Apabila pusat rotasinya O sejauh 180 derajat, maka rumusnya yang kita temukan tadi ada titik P, A, B menghasilkan P aksen negatif A, negatif B. Jadi kedua-duanya A dan B ini kalikan dengan negatif 1. Oke, apabila ada titik P12, negatif 6, maka rotasi pada pusat O sejauh 180 derajat menghasilkan P aksen negatif 12 kali positif 6. Mengapa? Karena di sini 6-nya negatif kali negatif positif. Demikian siswa sekalian ya. Saya yakin ini sederhana, dan apabila kalian mencoba pasti bisa ya, dengan sabar, teliti, dan tekun. Sukses selalu untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.